Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal majma'il mubarakah laula an jama'a Allah wa laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, alayka bitaqwallah fa innaha jima'un kull khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan kita berupaya dengan totalitas menjalankan perintah kewajibannya dan menjauhkan segala larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa terkecuali. Ahibbail kiram ibadallah rahimakumullah, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia. Di antara nikmat tersebut yang terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Dan nikmat lainnya di antara nikmat iman dan Islam tersebut adalah ni'amul ilahi lil ibad katsir. Nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya begitu banyak. Wa ajalluha as-salahul aulad, yang diantara yang paling agung, paling besar kenikmatan itu adalah anak-anak yang soleh. Itu adalah dambaan kita umat manusia. Ibadallah rahimakumullah, memiliki keturunan anak-anak yang soleh membutuhkan proses yang tidak begitu saja kita mendapatkan anak yang soleh. Apalagi sekarang kita berada di penghujung akhir tahun 1447 Hijriah, sekaligus juga bertepatan dengan hujung akhir tahun pelajaran. Yang sekarang ini sebagian orang tua sibuk mencari pendidikan-pendidikan yang untuk membina anak-anaknya. Ibadallah rahimakumullah, anak soleh adalah dambaan kita semua. Kita tidak saja hanya membesarkannya, memberikan asupan-asupan kebutuhan jasmaninya, makan minumnya, penjagaan dan pemeliharaan kesehatannya. Lebih daripada itu adalah yang terpenting pendidikan rohani, yaitu tarbiyatun din. Pendidikan agamanya teramat sangat penting untuk menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah daripada dirimu sendiri
dan keluarga kalian daripada api neraka, yang api neraka itu adalah bahan bakarnya orang-orang kafir, manusia-manusia kafir, dan bebatuan daripada pujaan-pujaan mereka. Ibadallah rahimakumullah, Al-Imam Ali karramallahu wajhah sampaikan, maksud dari ku anfusakum, peliharalah, jagalah mereka, adalah beliau sampaikan allimuhum, ajarkan mereka, wa'addibuhum, dan didik mereka. Sekarang ini banyak kita sekedar mengajar mereka, lepas dari pada didikan. Mengajarkan, banyak kita mengajarkan putra-putri kita, tapi pendidikan itu adalah penting, karena pendidikan itu lebih daripada sekedar mengajarkan. Kita lihat dalam rumah tangga kita, apakah kita sudah menjadi Syekhun Nazar, guru yang jadi pandangan buat anak-anak kita, alias sebagai suri tauladan, contoh teladan dalam keseharian, ataupun menjadi Syekhus Salik, sebagai guru yang menuntun, tidak hanya mengajar, memerintah, menyuruh, tapi kita menuntun, menggiring anak kita untuk dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibutuhkan dalam keluarga kita, adalah Syekhut Tarbiyah, yaitu guru yang mendidik, terutama orang tua kita, orang tua perempuan, ibu kita sebagai madrasatul ula, sebagai pendidikan pertama buat anak-anak kita, dan kita kaum bapaknya sebagai yang mengelola, kepala sekolah dalam rumah tangga kita. Jadi kita harus menjadi penentu apa yang harus diberikan kepada anak-anak putra-putri kita melalui istri kita yang mengajarkan langsung kepada mereka. Jangan kita hanya sekedar menyuruh, memerintah, mengajar, tapi tidak pernah untuk mendidik mereka, mencontohkan mereka, mengajak mereka, menuntun mereka. Kita hanya memerintahkan anak kita suruh ngaji, kita hanya memerintahkan anak kita suruh sholat, namun kita sendiri nggak mau dekat sama Quran. Namun diri kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah mengajak anak kita ke masjid, jauh daripada contoh. Ibadallah rahimakumullah, ini yang harus jadi renungan buat kita. Marilah kita jadi pengajar yang mendidik, yang menuntun mereka, anak putra putri kita, menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suksesnya keluarga Nabiullah Ismail alaihissalam. Mereka adalah keluarga yang taat, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sampaikan keberadaan keluarga Nabiullah Ismail alaihissalam dalam Al-Quran surah Maryam ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adanya beliau Nabiullah Ismail itu apa? Ya'muru ahlahu, senantiasa memerintahkan daripada keluarganya, istri, anaknya, keluarga besarnya, untuk apa? Bis-shalah, untuk salat, waz-zakah, untuk mengeluarkan zakat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya keluarga yang diridhoinya. Oleh karenanya kita menuntun, mengajak putra-putri kita untuk menjalankan kewajiban, meninggalkan daripada larangan-larangan Allah adalah tugas kita. Selain kita menitipkan kepada pendidikan-pendidikan Islam, pengajaran-pengajaran Islam daripada lembaga-lembaga di sekitar kita, namun yang terpenting adalah pendidikan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar untuk memerintahkan itu. Bukan berarti kita sekedar mengajarkan, mengajak, menyuruh,
Namun kita nggak sabar, ya udah sekali aja kita ajarkan mereka, sekali aja kita suruh mereka. Namun ini adalah pengajaran yang terus menerus kita ikatkan mereka. Apakah dalam keluarga kita berbicara barang 5 menit, 10 menit setiap hari permasalahan agama, permasalahan syariatnya, permasalahan daripada akidahnya, itu mungkin jauh yang ada dalam diri kita sehari-hari. Oleh karenanya pendidikan keluarga lebih penting, yaitu menjadi kita sebagai orang tua adalah saykhun nazar, sebagai guru yang dipandang, guru yang dilihat, guru yang diikutin, syekhus salik yang mengajak dan menuntun daripada putra-putri kita. Insya Allah kalau dalam keluarga kita, khususnya kita sebagai orang tua, menjadi guru yang dipandang, guru yang diturutin, guru yang diikut menjadi contoh, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhokan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap keluarganya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.